Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menggaransi buat kita. Fa imma ya'ti'annakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah menjamin itu. Siapa yang ambil yang aku maui, pasti fala khaufun, tidak ada khauf, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi. Apa yang mau terjadi ke depan, fala khauf. Apa yang mau ditinggalkan di belakang, wala hum yahzanun. Kan kita ini selalu cemas. Gimana besok? Gimana besok? Cemas. Yang akan datang, kita cemas. Allah katakan jangan khawatir. Saya ngatur semua itu. Saya bimbing kamu untuk mudah sampai ke situ. Saya mau iwas sekalian kita ini hidup. Semakin banyak deretan-deretan pelanggaran dari Allah kita lakukan, maka itu yang membuat bibit-bibit ketakutan pada jiwa kita. Itu yang membuat ketenangan kita tercabut. Itu yang membuat hati kita itu gelisah. Karena kuncinya melawan Allah, kita tidak mau diatur sama Allah. Maka di sinilah buktinya, Pak. Kita harus punya dalil, punya ilmu untuk tahu apa maunya Allah terhadap sebuah perkara. Allah maunya begini, tekad, semangat, sami'na wa ta'na ya Allah, saya mau di situ. Berat? Tidak, perasaanmu yang bilang berat. Karena ada setan yang berat-beratkan kebaikan itu. Tidak berat, justru di situ kenikmatan. Di situ kenikmatan. Kita mau berusaha ya sekalian, jangan atur Allah, biar Allah yang atur kita. Semakin banyak aturan Allah kita injak, itu yang memancing kekeruhan hati kita, dan semakin tercabutlah ketenangan diri kita. Tapi semakin kita siap, ya Rabb, saya mau untukmu. Saya cari Engkau ya Allah, saya bersandar sama Engkau, saya cari keridhaanmu, saya cari maumu, saya bersandar pada maumu, saya mau berteman dengan Engkau, bersahabat dengan Engkau ya Rabb. Hati akan pasti tenangnya, ikhwan. Cuma hari ini penyakit terbesar kita hari ini, seperti tidak yakin sama Allah yang telah menghadirkan kita, yang telah menjamin rezeki-rezeki kita, tapi sepertinya kita tidak yakin sama Allah. Sepertinya pekerjaan-pekerjaan Allah diremehkan. Sepertinya perbuatan-perbuatan Allah tidak penting buat kita. Sepertinya janji-janji Allah itu omong kosong. Itu yang membuat kekeruhan hati kita, mas sekalian. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah lama ayat itu kita hafal, dan kita sudah tahu bahwa saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Terus mana itu ibadah itu? Yang ibadah itu bagaimana modelnya? Karena Allah punya target itu. Saya tidak menghadirkan engkau wahai jin dan manusia kecuali engkau beribadah kepadaku. Engkau beribadah kepadaku. Maka beribadah di sini, kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, al-ibadah, ketundukan, kepatuhan, yaitu ma yuhibbuhu wa ma yardahu. Apa saja yang Allah cintai, apa yang Allah suka, itulah ibadah. Saya ulangi sekalian.
Ma hiya al-ibadah, apa itu ibadah yang Allah maui buat kita? Saya tidak hadirkan engkau kecuali beribadah. Adalah kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ma yuhibbuhu wa ma yardahu. Buat Allah cinta, buat Allah senang. Apapun minal aqwal, seluruh ucapan kita, buatlah Allah itu ridha dengan ucapan kita. Allah senang, yuhibbu. Buat apa yang Bapak Ibu mau ucapkan, pikir. Afallahu yardahu wa yuhibbu. Apa Allah ridha dan senang dengannya kalau saya bilang ini? Dan siapa yang sudah sibuk dengan dua sasaran itu, dia sedang beribadah. Sujud, tapi kalau Allah tidak ridha dan Allah tidak senang, Allah marah. Oh, sujud bukan sama saya. Kau berkhianat dalam sujudmu, kau berkhianat dalam puasamu, kau berkhianat dalam salat malammu, kau berkhianat dengan sedekahmu. Kau bukan mencari saya, tapi kau mencari selain saya. Allah marah. Dan kita yakin Allah sedang saksikan dari suara hati kita yang paling dalam. Allah tahu persis. Allah tahu dari setiap bisikan hati yang paling dalam. Allah tahu. Niat-niat kita Allah tahu. Maka orang yang paling mulia hidupnya adalah seluruh waktunya, terutama minal aqwalnya wal af'alnya. Af'al, semua tindak tanduknya, perbuatannya, yuhibbuhu wa yarda. Allah ridha, Allah cinta, Allah senang. Tanya suara hati kita yang paling dalam, ya ikhwah, kalau kita mau melakukan sesuatu, apa Allah senang denganmu kalau saya begini? Apa Allah ridha kalau saya begini? Itulah nanti tulus karena Allah, ikhlas mencari Allah. Aqwal wal af'al. Aqwal, perkataan kita, termasuk yang ditulis di WA, tangan-tangan kita itu bagian dari aqwal. Kalau tulis begini, apa Allah ridha? Apa Allah senang? Wal af'al, af'al, kalau saya bikin begini, saya buat begini, saya lakukan begini, Allah tahu saya, apakah Allah senang atau tidak? Maka mencari apa yang Allah senangi, kewajiban. Dan mencari apa yang Allah murkai, kewajiban. Masa tidak tahu ma haqqullah 'alal ibad? Masa tidak tahu, kita tidak tahu apa yang Allah mau buat kita? Di sinilah butuh ilmu. Ilmu mengetahui apa maunya Allah. Kita ini Pak terlalu sibuk mengetahui maunya orang, dan sibuk memenuhi keinginannya orang, bikin senang orang, tapi lupa hati kita bikin senang apa maunya Allah. Saya mengajak ikhwah, sia-sia hidup kita Pak, yang Allah itu akan dihitung nanti di hari kiamat sebagai bentuk ibadah. Berapa dari perbuatan kita, perkataan kita yang membuat Allah senang, yang membuat Allah ridho? Mungkin kecil dalam pandangan zahirnya manusia, tapi di sisi Allah itu besar. Dan jangan pakai kalkulasinya manusia, pakai hitung-hitungannya Allah dengan petunjuk Nabi. Kita ini berlomba hidup ya mas sekalian. Mari beramal yang berkualitas, cari pekerjaan yang Allah maui, yang Allah ridho, yang Allah senang. Itu kesuksesan. Kalau hanya sibuk Pak menyenangkan atasan, menyenangkan tetangga, menyenangkan keluarga, lalu Allah murka, inilah hidup yang paling zalim. Nanti di akhirat kita datang sama siapa?
Kita datang sama siapa di hari kiamat? Masih adakah orang-orang yang kita senangkan di dunia itu? Tidak ada. Dia juga tidak bisa menolong dirinya, apalagi menolong orang lain. Kata Allah SWT, "Faman kana yarju liqa rabbih." Ini apa yang mau berjumpa saya nanti di hari kiamat sini? Tapi syaratnya, falyamal amalan soleh. Kau bekali dirimu dengan bekal mau ketemu dengan Allah di hari kiamat. Mana amalan-amalanmu? Itu ibadah tadi.